Hai Sobat IMC, ketemu lagi di IMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra. Dan kali ini saya lagi ada di Rumah Sakit IMC Pulau Mas bersama dengan Dr. Darmadi Darmawan, spesialis anak. Halo dok. Halo Mbak Lini. Ini biasanya permasalahan ibu-ibu ya, yang atau mungkin Sobat IMC ya, yang temennya baru aja ngelahirin, kira-kira kasih kado apa ya? Oh biasanya orang tuh kebanyakan baby walker aja gitu kan. Ini sesuai sama tema kita soalnya nih. Baby walker membantu atau menyesatkan langkah bayi. Nah seru banget ya. Seru banget. Karena di Indonesia masih populer banget tuh Bener baby banget, walker. kayaknya setiap ibu mau melahirkan pun pasti yang disiapkan salah satunya selain stroller juga baby walker. Karena begitu masuk usia 1 tahun atau usia mau jalan, biasanya pasti memanfaatkan itu ya dok ya. Nah itulah saatnya kita mau mengubah mindset orang Indonesia. Saat ini ketika orang lahiran selalu kadonya yang pertama top mindnya adalah baby walker. Sebenarnya di seluruh dunia sekarang sudah melarang penggunaannya. Oh dilarang dok? Dilarang. Oke, kenapa? Pastikan itu pertanyaannya ya. Karena lebih banyak resiko berbahayanya daripada keuntungannya. Gitu. Jadi dari mulai banyak negara, dimulai di Kanada tahun 2004 melarang penggunaan. Bahkan kalau 2004, bahkan kalau ketahuan make itu ada dendanya. Oh iya dok. Sampai segitu seriusnya ya? Terus Amerika, selain itu juga Eropa mulai menggunakan. Sebenarnya kalau balik ke historinya sih panjang ya, kenapa sih sebenarnya baby walker tuh bisa populer. Itu memang dipopulerkan pada tahun abad 14 pertama kali. Zaman itu mereka berpikir mau bikin alat untuk anak-anak supaya nggak jatuh ke perapian. Jadi dibikinlah alat dari kayu dan mereka di tengah-tengah. Jadi sebenarnya bentuknya kalau lihat di internet ya kayak kurung ayam gitu loh. Mungkin zaman dulu belum ada roda kali ya. Jadi anak duduk aja terus kakinya menyentuh lantai. Niatnya fungsinya baik. Seperti itu dulu. Niatnya baik gitu ya dok ya, mencegah supaya mereka nggak ke hal-hal yang berbahaya. Nah, terus dok, abad 19 tuh mulai modernisasi. Jadi dianggap alat yang sesuatu yang meningkatkan tingkat sosial. Terus anak juga lebih nyaman, bisa main dan juga memberikan waktu untuk orang tua. Karena sebenarnya kalau ditaruh di situ orang tua punya waktu luang kan gitu. Gak harus ngejar-ngejar gitu ya dok ya. Tapi semakin kelamaan kok dilihat semakin banyak tuh cedera karena penggunaan baby walker. Makanya negara-negara banyak melarang penggunaan baby walker pada bayi. Biasanya mungkin karena anaknya seringnya kesandung ya dok ya? Kesandung atau juga terlalu cepat meluncur. Karena ada roda kan. Jadi kalau baby walker itu malah kalau dari data ya, dia dengan baby walker itu bukan berjalan sebenarnya, tapi dia meluncur karena dibantu oleh roda. Bahkan kecepatan itu bisa 1 meter per detiknya. Jadi bayangin aja dari sini tiba-tiba bisa ada di sana. Kalau dari data malah 90% itu kecelakaan rumah tangga terjadi pada saat orang tua dekat dengan baby, tetapi babynya menggunakan baby walker. Jadi orang tuanya ada di situ, tapi nggak sadar bahwa anak itu bisa bergerak dengan cepat, gitu. Dan 70% karena jatuh dari tangga ya, dari lantai 2 dan bisa menyebabkan patah tulang, fraktur tengkorak, gigi patah, misalnya kalau udah ada gigi ya, atau fraktur tulang lainnya gitu ya. Benar-benar berbahaya sih kalau baby walker. Makanya ketika negara maju sudah melarang, kenapa kok di Indonesia masih banyak tuh penggunaannya? Nah itu sesuatu yang salah. Karena mindset Indonesia, kita orang Asia, kita berpikir adalah anak yang cepat jalan pasti jadinya pintar. Iya, pasti cerdas gitu ya. Betul. Jadi kita harus mengubah tuh mindset itu. Sebenarnya yang mau kita ubah adalah bukan berjalannya yang cepat, tetapi berjalan tetapi aman sesuai dengan waktunya. Karena penggunaan baby walker itu 5 bulan 6 bulan kadang-kadang udah dipakein anak padahal belum siap berdiri tegak, jadi didudukin, diharapkan bisa duduk dan berjalan, padahal nanti menimbulkan banyak masalah, motoriknya bisa terganggu. Kepalanya juga mungkin belum bisa tegak, terus dia belum sampai tanah, jadinya dia mungkin berjinjit. Benar. Biasanya kebanyakan anak-anak yang lulus dari baby walker tuh jalannya juga jinjit. Terus ya, dok? Keseimbangannya nggak bagus karena belajar gravitasi kan, keseimbangan juga harus tahu gravitasi dan seimbang. Nah itu terganggu karena dia kan ditopang oleh roda dan tempat baby walker itu. Terus kenapa di Indonesia belum ada pelarangan juga dok?
Nah, mengingat banyaknya bahayanya ya. Iya, jadi mungkin saatnya ini kita bersuara supaya didengar ya, karena mungkin banyak orang-orang yang belum tahu tentang hal ini, bahwa lebih besar efek negatifnya daripada keuntungannya. Oke. Jadi alternatifnya dok, selain kita menggunakan baby walker, itu sebaiknya mungkin ada tools lain kah yang direkomendasikan gitu? Ada, yang alami adalah dia belajar di tummy time dan belajar merangkak sendiri. Jadi kita sediakan aja playmat, tetapi pastikan bahwa ruangan tersebut aman, jauh dari alat-alat yang bahaya. Terus yang kedua mungkin bisa bouncer juga boleh, tapi kan nggak ada rodanya yang fix gitu ya. Atau push toy, jadi kita belajar mendorong. Itu lebih fisiologis untuk anak-anak karena dia belajar pegangan dan dia belajar mengendalikan tubuhnya, koordinasi tubuhnya dan bisa seimbang dan bisa berjalan gitu. Tapi emang zaman dulu nih waktu kita flashback lagi ke abad 19 yang saat itu baby walker itu menjadi sebuah status sosial juga gitu kan. Pasti kan orang tua mindsetnya selain status sosial ada juga fungsinya supaya si anak bisa cepat jalan. Tapi apakah memang benar dok si baby walker ini sedikitnya bisa membantu anak bisa cepat jalan? Enggak juga, justru dari penelitian setelah beberapa tahun dilakukan penelitian itu baby yang menggunakan baby walker itu 3-4 minggu lebih terlambat berjalan dibandingkan anak-anak yang tidak menggunakan baby walker. Karena dengan baby walker itu memotong proses fisiologis perkembangan anak. Jadi anak dimulai dari bisa duduk, habis itu merangkak, terus bisa berdiri, berjalan, berlari. Sedangkan kalau dengan menggunakan baby walker, anak yang baru bisa duduk aja, terus langsung ditaruhin di situ, diusahakan suruh berjalan. Merangkaknya itu kadang suka nggak terlewati karena proses menggunakan baby walker tersebut. Orang tua zaman sekarang sih rasa-rasanya sudah mulai banyak yang sadar bahwa perkembangan atau tumbuh kembang anak itu beda-beda ya dok ya. Kayak misalnya kalau zaman dulu anak 1 tahun belum bisa jalan tuh orang tua masih agak-agak khawatir gitu kan. Sementara kalau sekarang kayaknya tumbuh kembang anak kan beda-beda. Mungkin anak saya lebih cepat ngomong duluan baru nanti jalan gitu. Tapi secara ideal nih, idealnya biasanya normalnya seorang anak itu bisa jalan dengan lancar tuh di umur berapa dan kita harus agak lebih aware telat jalannya tuh umur berapa dok? Biasanya dimulai dari 10 bulan sampai 15 atau 18 bulan ya mulai bisa berjalan. Nah jadi kita harus tahu kalau misalnya anaknya nggak bisa merangkak atau duduk juga nggak bisa, itu mulai red flag sampai usia tertentu. Jadi kita mesti teliti dan di usia tersebut kan anak-anak juga dibawa untuk kontrol vaksin. Pasti dokternya akan menanyakan udah bisa apa di usia tersebut. Kalau memang dirasa ada red flag akan dianjurkan untuk penelitian lanjutnya, pemeriksaan lanjut atau bahkan mungkin terapi kalau gitu diperlukan ya, dilakukan terapi. Oke, jadi biasanya gitu ya dari umur hampir 1 tahun atau 10 bulan sampai dengan 1,5 tahun. Kalau misalnya lebih dari itu belum bisa jalan baru lebih aware gitu ya dok ya. Tapi memang ada penanganannya, ada terapinya ya dok ya? Ya ada, dilihat dari penyebabnya masing-masing. Kalau dia karena kelemahan otot ya mungkin terapinya akan berbeda dengan anak yang kurang stimulasi. Kalau kurang stimulasi juga bisa menyebabkan keterlambatan berjalan. Stimulasi seperti apa yang harus kita sering berikan? Melantai, tummy time, sering explore dan kita berikan ruangan yang aman supaya dia bisa explore sensori dan motorik. Setahu saya nih dok ya, biasanya kalau anak-anak yang mungkin tanda kutip ya agak terlambat gitu tumbuh kembangnya, biasanya ibu-ibu tuh banyak yang memberikan juga multivitamin. Ya kan, vitamin tambahan biasanya gitu dengan harapan ya bisa lebih cepat tumbuh kembangnya lebih cepat gitu. Ini berpengaruh gak sih dok? Tergantung, lihat case by case, nggak bisa disamaratakan. Masing-masing anak kebutuhannya berbeda ya. Oke, jadi yang pasti ya harus selain rajin imunisasi tadi harus dicek juga ya dok ya. Tumbuh kembangnya. Pasti dokter anak harus semua pasti akan melakukan pemeriksaan tumbuh kembangnya. Akan ditanya, dilihat berat badannya, lingkar kepala, tingginya gimana, perkembangannya bagus apa enggak, dan dicek udah bisa apa, apakah sesuai dengan perkembangannya tersebut di usia tersebut. Berarti idealnya kalau dokter bisa bilang wah anak ini sehat nih, anak ini tumbuh kembangnya bagus. Secara fisik dokter akan lihat tanda-tandanya seperti apa?
Ya anaknya sesuai tumbuh kembangnya. Kita memakai ada chart, growth chartnya. Kita lihat berat badan sesuai usia, tinggi badan sesuai usia, lingkar kepala sesuai usia, dan juga kita lihat dia bisa apa pada usia tersebut gitu. Ada chartnya juga namanya Denver, pemeriksaan Denver. Kita bisa plot tuh dari usia sekian harusnya anak tersebut bisa begini. Tapi kok ini belum bisa atau malah udah bisa, artinya advance. Tapi kalau belum bisa ada batas waktunya, oh ini sepertinya terlambat. Kita lihat apakah dari beberapa aspek tersebut banyak yang terlambat. Kalau itu terjadi ya kita mesti aware, ada apa nih, kenapa. Kita harus cari tahu penyebabnya. Sebaiknya berapa lama sekali sih dok kita harus memeriksakan anak ke dokter anak? Kalau sesuai dengan imunisasi, biasanya 1 tahun pertama itu akan tiap bulan Setiap datang. bulan dulu ya, karena banyak vaksin yang harus diberikan kepada anak juga. Kan kita kepengen anak kita sehat dong. Betul. Jadi tumbuhnya juga optimal. Selain kita memperhatikan ASI, asuh, dan asah. Jadi kita perhatikan itu semua. Oke, jadi kalau di setahun pertama setiap bulan, setelah itu? Setelah di 1 tahun sampai 5 tahun mungkin itu kira-kira berapa lama? Kalau setelah 2 tahun sih biasanya mungkin hanya pengulangan tiap tahun. Jadi tapi di bawah 2 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun itu mulai agak lebih jarang, mungkin 2 sampai 3 bulan. Akan datang ke dokter untuk divaksin. Oke, jadi kalau kita balik lagi ke baby walker ya dok ya. Selain tadi dokter bilang ada beberapa tools lain ya yang bisa dijadikan stimulus ya dok ya. Stimulasi untuk perkembangan tumbuh kembang anak. Apalagi sih dok yang harus orang tua punya gitu di rumah, misalnya untuk perkembangan otaknya. Buku ya, minimal setiap malam kita bacain buku, terus kita ajak ngomong, mainan-mainan. Itu sesuai penting usia, ya dok? Iya dong. Sesuai usia, masing-masing usia mempunyai kecenderungan untuk mainan yang bisa menstimulasi. Jadi ada cermin, mulai usia 5 bulan tuh anak mulai lihat tubuhnya sendiri. Terus ada rattle ya, mainan yang bunyi dan juga berwarna supaya menarik minatnya. Boneka, Blastoise juga boleh. Terus mainan bunyi musikal gitu yang gitu banyak boleh. Ya ternyata banyak. Ya. Terus termasuk alat-alat untuk sensori, bisa berupa karpet, mainan yang berbeda-beda tekstur. Mungkin ini juga bisa dipegang sebagai latihan untuk stimulasi sensori, dan alat-alat lain sih yang sebenarnya alat rumah tangga yang bisa digunakan untuk sensori. Dok, sedikit saya menyinggung tentang nutrisi ya, nutrisi untuk anak nih. Sekarang kan zamannya orang tua udah mungkin banyak baca gitu ya, dan ada beberapa orang tua yang memperkenalkan jenis-jenis makanan yang kalau zaman dulu kita sih kayaknya kok masih bayi dikasih ini, kayak bisa dikasih lemon misalnya gitu kan, yang asam-asam gitu kan. Kalau zaman dulu kan zamannya kita nggak pernah ya dok ya, dikasih lemon masih belum lah dikasih asam-asam. Kalau ini bisa gak sih dok anak-anak kita tuh diperkenalkan dengan berbagai jenis makanan, berbagai rasa, berbagai tekstur? Emang harus, karena kan MPASI, makanan pendamping ASI itu ada tahap-tahapnya ya. Kita sudah anjurkan MPASI kalau zaman dulu cuma 1 jenis saja, misalnya cuma tepung-tepungan atau buah-buahan. Saat ini sudah harus komplit, ada karbohidrat, protein, dan lemak ya. Jadi harus seimbang juga. Nah, mengenai rasa, boleh diperkenalkan rasa. Misalnya kita memasak menggunakan bawang putih, tapi tentu aja nggak cabai ya. Terus bahkan santan pun boleh gitu. Jadi untuk memberikan rasa gurih, memberikan wangi, anak-anak akan suka itu. Dan kita mengekspos supaya dia terekspos dengan rasa-rasa tersebut. Dan akhirnya nggak jadi picky eater ya dok ya? Betul ya. Kalau cuma plain-plain aja ya anaknya lama-lama juga akan bosen. Tapi dengan kita memberikan makanan yang berbeda-beda, nah itu anaknya akan lebih terekspos terhadap rasa tertentu. Oke, dan yang paling penting lagi, jangan lupa kalau misalnya semua upaya sudah dilakukan oleh bapak dan ibu di rumah untuk anak-anaknya gitu kan,
selalu periksakan ke dokter anak. Jadi kalaupun misalnya nih amit-amit ada apa-apa gitu ya dok ya, sudah bisa didiagnose sejak dini, penanganannya juga sudah lebih cepat lagi gitu ya. Dan kalau tema kita balik lagi nih si baby walker, sekali lagi ya Sobat IMC, ternyata baby walker ini di beberapa negara maju itu sudah dilarang. Nah mudah-mudahan meskipun di Indonesia belum dilarang, tapi kita sebagai orang tua udah mulai aware sudah mulai aware gitu. Oh stop ternyata pemberian baby walker untuk kado lahiran. Minimal itu. Kasih kado yang lain aja lah gitu. Atau mungkin sekali-kali boleh juga loh kasih kado buat ibunya. Ibunya boleh kan udah, apresiasi ibunya supaya apresiasi. Bahwa memang perjuangan kan ya melahirkan dari mulai hamil 9 bulan lebih, terus melahirkan itu kan suatu perjuangan yang luar biasa dan juga menyusui tentunya. Nah itu dia ya. Terima kasih banyak loh Dokter Darmadi Darmawan, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Kalau pengen tahu nih Dokter Darmadi ini prakteknya hari apa, jam berapa, bisa cek aja di websitenya Rumah Sakit IMC. Dan jangan lupa juga bisa download IM Care ya. Dokter udah punya dong pasti ya. Di sana kan ada riwayat kesehatan kita, obat-obat yang pernah kita diberikan oleh dokter apa aja, semua lengkap di sana ya. Terus juga jangan lupa untuk follow sosial media Rumah Sakit IMC dan subscribe channel YouTube kita untuk bisa selalu menyimak IMC Podcast Corner bareng saya Leni Diandra. Oke, kita pamit dulu dok. Sampai jumpa.